Selamat pagi, perkenalkan nama saya Serianto Simon, NPM 1840101061, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, jurusan Aquacultur. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai parasit dan penyakit ikan pada pertemuan 6 dan 7. Pada pertemuan 6 kita membahas tentang parasit Platyhelminthes. Parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil. Parasit dari Platyhelminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Monogenia, contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit Platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut lainnya pada ikan. Gyrodactylus Lasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti opal. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini merupakan kontak langsung antara individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu. Dactylogyrus. Parasit ini memiliki ciri khas yaitu bentuk tubuh pipi dan simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm. Pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas, terutama yang berukuran 3-10 cm, dan infeksinya tidak fatal kecuali infeksi menyerang tinggi. Siklus hidupnya mirip dengan Gyrodactylus, tanpa inang perantara. Telur parasit yang menetas akan mencari inangnya sendiri. Gejala klinisnya, ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing Monogenia dan sangat dikenal dengan diplozom paradosum dengan ukuran 4-5 mm. Namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada inang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetapi menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing trematoda atau Digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau atau burung air yang memakan ikan terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui fesis, jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Dactylogyrus. Gejala dari diplostamiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit,
mata, insang, dan mulut sebagian serta di sebagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit diplostomatis melalui inang perantara yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan pembersihan wadah pemeliharaan. Endoparasit merupakan parasitit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati serta organ lain. Beberapa parasit platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan, diantaranya dari jenis Sanguineulosis dan Itochestosiasis. Ciri-ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipi memanjang berbentuk seperti pita, sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinis dengan terlihatnya bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, yaitu dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air, selanjutnya di embrionisasi oleh yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Cacing ini rentan dengan kekeringan. Telur akan mati karena tidak embrionisasi, kekurangan oksigen dan suhu. Kita lanjut pada pertemuan 7, parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme ekariotik yang bersifat non-fotosintetik yang kebanyakan berperan sebagai fosforit. Namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Beberapa bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat diantaranya adalah fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik. Jamur yang biasa dimakan edible mushroom sebagai sumber obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Parasit jamur pada ikan ada 4, yaitu Saprolegnia, Branchiomycosis, Trichoda, Silodonella, Ictoponus. Yang pertama, Saprolegnia, penyakit water moles, menginfeksi pada bagian tubuh yang terluka pada ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut. Branchiomycosis, penyakit busuk insang, menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi. Trichodia, menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Silodonella, gerakan lamban, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis serta insang. Ictoponus, jamur sistemik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena
spora jamur termakan oleh ikan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 6 dan 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.